Selamat pagi. Kita bersyukur ya pagi ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap ibadah, silakan duduk yang manis, duduk yang baik karena kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini meskipun secara online karena seperti yang adik-adik ketahui kondisi pandemi virus corona yang masih menyebar di mana-mana yang membuat kita tidak bisa ibadah bertemu secara langsung. Tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita berkat. Berkat apa itu? Berkat nafas kehidupan. Coba adik-adik yang ada di rumah semuanya tarik nafasnya lalu hembuskan. Masih bernapas kan? Puji Tuhan. Berkat apa lagi? Berkat makanan, berkat minuman, orang tua, papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik yang Tuhan berikan untuk kita untuk bersama-sama di rumah. Nah, lalu jadi ingat satu lagu yang mengatakan, aku diberkati. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Sepanjang hidupku diberkati. Pada waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Pada waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik yang di rumah sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami mau beribadah. Tuhan berkati kami supaya kami dapat beribadah dengan baik. Adik-adik yang ada di rumah Tuhan berikan sikap yang manis supaya dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, bahkan sebentar kami mau dengarkan cerita dari Lause. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang Lause mau tanya, siapa yang mau diberkati? Lause! Adik-adik yang di rumah juga pasti mau kan diberkati Tuhan. Untuk itu, ingat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi, kalau mau diberkati, mari kita melakukan hal yang baik. Sama-sama kita nyanyikan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, oh yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus sudah ciptakan tubuh kita untuk melakukan hal yang baik. Tuhan ciptakan mata untuk melihat hal yang baik. Tuhan ciptakan kita telinga supaya kita mendengarkan hal yang baik. Apa itu Lause? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua. Tuhan ciptakan kita kaki supaya kita berjalan melakukan hal yang benar. Tuhan ciptakan kita kedua tangan supaya kita melakukan hal yang baik. Untuk itu hati-hati gunakan tubuh kita ya.
Kita akan sama-sama nyanyikan pujian. Hati-hati gunakan tangan. Waktu sebutkan tangan, tepuk tangan. Waktu sebutkan kaki, semuanya hentak kaki. Waktu sebutkan mata, kedua tangan tutup kedua mata. Lalu katakan cilukba. Dan waktu sebutkan mulut, katakan amin. Ayo sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Hati-hati gunakan tanganmu, tepuk tangan. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga mau lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, tepuk tangan. Hati-hati gunakan kakimu, hentak kaki. Hati-hati gunakan kakimu, hentak kaki, karena Bapa di surga mau lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hentak kaki. Hati gunakan matamu, cilukba. Hati-hati gunakan matamu, cilukba, karena Bapa di surga mau lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, cilukba. Hati gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga mau lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah sekarang hati-hati gunakan tubuhmu. Gerakannya dilakukan secara berurutan ya. Ikuti Lause. Hati-hati gunakan tubuhmu, tepuk tangan, hentak kaki, cilukba, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, tepuk tangan, hentak kaki, cilukba, amin, karena Bapa di surga mau lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, tepuk tangan, hentak kaki, cilukba, amin. Puji Tuhan. Semua bersuka cita, katakan yes, yes, yes. Nah sekarang ada yang sudah penasaran dengar cerita firman Tuhan hari ini tidak? Lause penasaran apa ya yang Tuhan Yesus mau sampaikan lewat cerita firman Tuhan hari ini? Nah kalau sudah penasaran kita sama-sama nyanyikan pujian Mendidih di Hatiku. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Katakan mendidih, 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 mendidih di hatiku. Puji Tuhan. Kalau sudah penasaran dengar cerita firman Tuhan, adik-adik yang ada di rumah silakan duduk yang manis. Kita mau dengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan ya lewat cerita firman Tuhan hari ini. Anak-anak-Mu siap untuk dengar cerita. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Lause-Lause yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Oh iya, aku aja deh yang telepon. Halo Angel, Halo udah Ma. siap? Iya, aku udah siap nih. Bentar lagi. Iya, Bentar iya, lagi iya. aku mau telepon teman-teman yang lain juga, mau video call. Happy birthday ya Angel. Iya, Ma. Makasih ya udah inget ulang tahun aku. Makasih juga udah kasih aku kado dan kue ulang Ya maaf nih tahun. mama gak bisa datang. Iya, nggak apa-apa. Mama di sana jaga diri baik-baik ya. Oke, Bye bye-bye. bye. Ulang tahun sendirian. Tapi nggak apa-apa deh. Siapa ya yang akan datang? Halo Angel, happy Kamu datang Mawar. Wah, terima kasih banyak. Kita nggak boleh terlalu dekat. Nggak Soalnya sekarang lagi apa-apa. COVID. Aku Makasih udah ya. aman kok. Aku tadi udah cuci Oh tangan. iya ya, aku percaya deh. Makasih ya kadonya. Selamat Kamu ulang baik tahun banget. Angel. Untung ada kamu yang bisa temenin aku. Iya ya, susah juga ya kalau ulang tahun gini. Ulang tahun di tengah pandemi gini gak enak ya. Kita nggak bisa ngerayain bareng teman-teman. Terus papa mamaku juga lagi nggak bisa ada di rumah. Soalnya mereka lagi ada kerjaan di luar kota. Jadi nggak bisa datang. Iya, bener banget. Sedih banget sih nggak bisa ketemu teman-teman juga ya, nggak bisa ngerayain bareng-bareng, Iya. nggak bisa bikin pesta ulang tahun besar-besaran Angel. Betul. Tapi kue ulang tahun kamu gede banget Jel. Iya, ini dikirimin sama mama papaku. Wah bagus banget. Ini juga ya Ini iya, itu juga kado ulang bonekanya? tahun. Kado ulang tahun dari mama papa kamu. Betul. Wah mama papa kamu sayang banget ya. Ya dong. Tapi sayangnya mereka nggak bisa. iya nih ya, gimana ya? Aku cuma bisa video call sama teman-teman aku juga. Iya, gak apa-apa Jel. Setidaknya kan kita masih bisa video call. Kamu bisa telepon teman-teman nih, rame-rame gitu, rayain. Kita mau ucap syukur karena kamu sudah berulang tahun hari ini. Iya betul. Untung kita masih bisa video call. Iya, untung kita masih bisa video call. Teman tuh baik. Tapi Ngomong-ngomong video call ya, kamu tahu nggak? Kemarin itu ada teman aku yang video call aku juga. Terus katanya dia tuh kena COVID kemarin. Oh ya? Iya. Kasian banget. Terus dia gimana sekarang? Sekarang sih udah sembuh sih, Jo. Tapi kamu tahu nggak? Kasian banget loh dia. Waktu dia kena COVID, banyak banget teman-teman yang nggak mau temenan sama dia. Ya ampun, kenapa teman-teman itu nggak mau temenan sama dia? Nggak tahu, pokoknya mereka tuh nggak mau temenan, ngejauhin dia pokoknya. Kasian banget tahu Jo, teman aku itu. Padahal dia tuh lagi sakit. Harusnya kan dia diberikan support ya, harusnya dia dikasih semangat. Iya, harusnya malah dijauhin sih. Teman-temannya harusnya sama-sama doain dia kek, support dia kek, kasih semangat. Emang ya, Kasian banget. aku udah lihat tuh di media sosial. Katanya orang-orang yang kena COVID itu rata-rata mereka tuh jadi suka dijauhin. Orang-orang tuh kayaknya jijik sama mereka. Orang-orang gak mau deket-deket. Mungkin takut ketularan kali ya. Tapi kan sakit, siapa yang mau sakit ya kan? Iya benar, gak ada yang mau sakit sama sekali. Apalagi kena COVID ya, gak ada yang Betul mau. banget. Kasian banget Jol. Aku jadi inget nih, ada satu cerita di dalam Alkitab. Kurang lebih tuh kayak ada satu orang yang dia juga gara-gara dia sakit itu dia jauhin gitu deh pokoknya. Jadi terus nggak ada yang mau nolongin dia gitu. Ada loh di dalam Alkitab. Cerita tentang apa ya? Coba aku lihat dulu. Kalau nggak salah itu ada di dalam Lukas. Bentar ya. Lukas berapa? Lukas 10. Oh Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Begini ceritanya. Jadi begini ceritanya. Waktu itu ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini bertanya, Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? kemudian Tuhan Yesus menjawab. Menurut kamu, apa yang tertulis di dalam kitab suci? Dan ahli Taurat ini berpikir. Dia menjawab, Yang tertulis di dalam kitab suci itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Tuhan Yesus bilang, Betul sekali, 100. Sekarang kamu harus melakukannya. wah, waktu itu ahli Taurat ini dia terdiam, kemudian dia berpikir. Dan dia bertanya lagi sama Tuhan Yesus, Tuhan, sebenarnya sesamaku manusia itu siapa sih? waktu menjawab itu Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita, sebuah penggambaran, sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus bilang, waktu itu ada seorang yang turun dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Nah, kemudian di dalam perjalanan dia dirampok. Terus bukan hanya dirampok, tapi dia juga dipukulin. Wah, sampai semua badannya luka-luka. Terus waktu dia sudah luka-luka, para perampok itu meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan. Kasihan banget ya mereka. Lalu orang yang dirampok tadi dia terkapar, dia sekarat nih di pinggir jalan. Nah, akhirnya ada seorang imam. Imam itu adalah orang yang biasanya memimpin ibadah orang Israel. Nah, waktu itu imam itu lewat. Dia lewat dari seberang jalan dan dia melihat orang yang sedang sekarat ada di sana. Tapi adik-adik, ternyata dia melewatinya begitu saja. Dia tidak menolong. Kemudian datang lagi seorang lagi, yaitu seorang Lewi. Seorang Lewi ini juga biasanya membantu di rumah peribadahan. Nah, seorang Lewi itu juga lewat dari seberang jalan dan dia melihat orang yang sekarat itu. Tapi orang Lewi ini juga membiarkannya, tidak mau menolongnya dan melalu begitu saja. Wah, orang imam dan orang Lewi ini mereka tidak peduli ya dengan orang sekarat itu. Tunggu, tapi ternyata ada satu lagi orang yang datang, yaitu orang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang yang pada zaman itu selalu dihindarin, orang yang dianggap rendahan, orang yang dianggap hina. Nah, tapi waktu orang Samaria ini lewat dan dia melihat orang yang sedang sekarat, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Dia kasihan sekali lihat orang yang sedang terluka itu. Kemudian dia datang, dia menolong orang yang sedang sekarat ini. Dia kasih obat di lukanya, kemudian dia angkat ke atas keledainya dan dibawa ke tempat penginapan. Nah, waktu di tempat penginapan, orang Samaria ini bilang sama yang punya tempat penginapan, Nah, ini uang untuk merawat orang yang sekarat itu. Nanti kalau uangnya tidak cukup, kamu bilang saja sama saya. Nanti kalau saya kembali, saya akan gantikan uangnya. Nah, setelah itu orang Samaria itu pun pergi. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus tanya kepada ahli Taurat yang tadi bertanya kepada Tuhan Yesus. Menurut kamu, siapa nih dari 3 orang tadi yang menunjukkan bahwa dirinya itu mengasihi sesama manusia? Menurut kalian siapa? Imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Jawabannya adalah orang Samaria. Orang Samaria itu menunjukkan bahwa dirinya mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Buktinya dia mau menolong orang yang sedang sekarat itu. Bahkan dia mau antar ke tempat penginapan. Nah, itulah tandanya kalau kita mengasihi sesama kita manusia. Bukan hanya kita bicara saja, bukan hanya omong doang, tapi sungguh-sungguh ada tindakan nyatanya. Salah satunya dengan cara bermurah hati, mau menolong orang yang sedang kesusahan. Begitu. Oh iya ya, berarti kita tuh harus mengasihi sesama kita ya Anjol ya. Betul. Gak boleh menjauhi orang-orang yang mungkin lagi sakit atau mungkin yang membenci kita juga ya. Betul, karena perintah Tuhan itu kita harus mengasihi sesama kita manusia. Dan tandanya adalah kita ya
kurang lebih mau tolongin dia kalau lagi dalam masalah atau mungkin lagi sakit. Entah dia kita senang atau kita gak suka atau mungkin kita benci dia, tapi kalau dia lagi butuh pertolongan, kita harus tetap tolong mereka, tolong dia. Iya, Perintah berarti Tuhan. kita tuh kalau mengasihi orang, kita tuh harus nolong mereka. Kita harus berbuat baik kepada mereka ya, Angel ya. Betul, jangan cuma ngomong doang. Jangan cuma ngomong doang, bener. Tapi Angel, kan sekarang lagi COVID nih. Kita tuh nggak bisa nolongin secara langsung. Kita nggak bisa kasih bantuan nih, kayak langsung nih nolongin langsung. Gak bisa kan, kita nggak boleh ketemu. Betul. Gimana ya? Kan sekarang nih kita lagi COVID. Tapi kan kita bisa doain mereka. Oh, iya. Kalau teman-teman kita lagi sakit, kita doain mereka bisa. Bener, kasih semangat. Iya, kasih semangat. Support mereka terus Lewat ya. ini nih, kan kita punya handphone. Iya, bener banget. Ya, papa mama juga mungkin kan kita bisa pinjam untuk kasih semangat buat teman-teman kita yang sakit. Ternyata kayak gitu. Iya ya, kita benar-benar harus mengasihi walaupun di tengah-tengah situasi COVID kayak gini. Betul banget. Wah, aku senang banget nih Mawar. Meskipun ulang tahunku tidak dirayakan secara meriah, tapi aku bisa merenungkan firman Tuhan bersama dengan kamu. Aku juga seneng kok. Angel, Hmm? gimana kalau kita doa sama-sama aja? Biar kita juga, kan kita udah denger nih firman Tuhan hari ini. Biar kita bukan cuma mendengar saja, tapi kita bisa melakukannya juga. Ide yang bagus tuh Mawar. Kalau gitu kita sama-sama berdoa yuk. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kami diberitahu bahwa kami harus mengasihi sesama kami manusia. Terutama kalau mereka sedang butuh bantuan, kami harus menolong mereka. Kami harus mau menolong mereka dengan cara yang kami bisa lakukan. Dan Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau papa mamanya sedang sakit. Tuhan, tolong sembuhkan mereka, tolong berikan mereka kekuatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah tadi sudah dengar cerita firman Tuhan kan? Sudah tahu apa yang Tuhan Yesus sampaikan kan? Kalau kita harus menjadi anak-anak yang mengasihi sesama. Bagaimana caranya mengasihi sesama? Dengan bermurah hati, berbuat baik kepada sesama. Bagaimana loh susah loh saya berbuat baik sama orang, apalagi orang itu kalian tidak suka. Nah, ada satu yang membuat kita mampu untuk mengasihi sesama. Apa itu? Kita harus sayang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sayang kepada Tuhan Yesus, pasti kita mampu sayang kepada sesama kita. Mari sama-sama kita mau bernyanyi sambil memberikan persembahan syukur. Nanti persembahannya bisa dikirim, ditransfer ke nomor rekening yang sudah disiapkan atau bisa diantar ke kantor gereja pada jam kerja. Kita mau nyanyikan pujian, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana? Dimana aku harus mengatakannya? Sayang, 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 perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku, bantu aku mengatakannya. Ku kasih
kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita sudah selesai. Adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya sikap yang baik, yang taat, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Berterima kasih karena kami sudah selesai ibadah. Kami sudah memuji Tuhan, bahkan kami sudah dengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati kami dan kami mau tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati.